Oke, kita sapa dulu ya semuanya. Halo semuanya, apa kabar yang Halo lagi nonton? teman-teman, apa kabar? Kenalin ini Cici. Ya, ini bagi yang belum tahu, ini Cici ya. Cici itu adalah seorang admin. Admin apa coba? Itu Wiu Canda. Admin Wiu. Cici ini adalah seorang administrator dari grup audio, salah satu grup audio portable yang paling besar di Indonesia, gue pikir ya, yaitu Audio Kerehore dan Warung Audio Kerehore. Grup ini platformnya di Facebook dan anggotanya sebagian besar adalah orang-orang yang demen atau yang suka sama audio portable ya, dari Sabang sampai Merauke setahu gue ya, dari ujung barat sampai ujung timur itu ada gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Cici itu tentang apa sih manfaatnya komunitas audio portable itu untuk teman-teman yang hobinya audio portable ini. Jadi perlu nggak sih kita ada komunitas-komunitas segala? Nah, itu kita akan bahas hari ini. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita mulai Ci, mungkin lu bisa cerita sedikit sama latar belakang lu. Ini pasti banyak banget orang pengen tahu nih Cici pengen kuliahnya apa mungkin, atau kerjaannya apa, rutinitas hariannya apa, pasti banyak yang pengen tahu. Lu cerita dikit nih, Ci. Selamat malam teman-teman. Halo, kenalin gue Cici, salah satu orang yang diamanahkan untuk memanage grup Audio Kerehore dan Warung Audio Kerehore. Jadi kenalin, nama gue Cici, umur gue 22 tahun. Sekarang kesibukannya sih mahasiswi semester akhir. Kebetulan sekarang lagi nyusun skripsi. Ya, rencananya 2 minggu lagi nih prasidang skripsi, mohon doanya juga supaya lancar. Amin. Semoga lancar. Amin. Nah, terus gue kuliah ambil jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Oh, tata kota. Iya. Oh, mantap. Jadi lu tahu tuh Jakarta itu harusnya di gimana ini harusnya ya, lu belajar itu ya. Ya, kurang lebih bener sih. Itu harusnya diapain? Nah, betul. Kurang lebih gue belajar yang itu. Nah, terus lanjutnya kesibukan gue sekarang apa ya? Yaitu nyusun skripsi sambil masih recovery, sambil masih masa penyembuhan lah. Itu aja sih. Penyembuhan apa, Ci? Itu kemarin yang patah tulang paha, masih berlanjut lah penyembuhannya. Oke. Tapi sekarang udah bisa jalan normal atau masih sakit, atau lu masih pakai tongkat? Gue masih dibantu tongkat. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu habis ronsen, habis kontrol. Puji Tuhan hasilnya sangat bagus. Udah lumayan ada perkembangan lah setelah udah 3 kali operasi jatuh bangun lah. Oke. Ya puji Tuhan ya. Semoga cepat sembuh ya Ci ya. Amin. Lancar semuanya. Skripsinya juga lancar. Amin. Ya itu sih yang penting, skripsi. Jangan nakal dulu ya pas gue lagi skripsian. Oke, nah anyway sekarang daily activity lu apa sekarang yang benar-benar daily lu kerjakan setiap hari sekarang? Yang jelas itu skripsian sih, yang benar-benar emang benar-benar daily itu, ya itu cuma skripsian sama itu recovery itu sih. Ya paling ya kayak bagaimana manusia pada umumnya beraktivitas lah. Udah sih itu aja kesibukan gue. Sama tentunya ngurusin itu anak-anak berandalan di situ ya, di Audio Kerehore. Oh ya, patroli itu bisa dibilang rutinitas juga sih, tergantung gue sibuk atau enggak. Patroli itu udah langsung bilang itu ada Wiu Egit 172, Wiu katanya. Aduh. Oke. Ini ada yang nanya mau ngomongin apa sih? Oh, nggak ikut pembukaan berarti yang ini kalau nanyain mau ngomongin apa. Kita mau ngomongin masalah komunitas audio ya. Buat bro dan sis yang belum tahu, hari ini kita rencananya mau ngobrolin tentang komunitas audio. Jadi kalau kita menyukai sesuatu, kayak misalnya berhobi audio portable, penting nggak sih kita ikut komunitas atau terlibat dalam satu komunitas? Nah, kita akan diskusi nih sama Cici nanti. Nah, sebelum masuk yang selanjutnya, Ci, gue mau promo sedikit. Untuk hari Selasa depan, itu kan Selasa depan hari jam 4.30 akan ada IG Live juga di channel ini, di Glenn. IG Live @Glenn, N-nya 2, Glenn Latuheru. Itu rencananya kita sama Bro Hersang. Ya, kalau tahu yang Duo Tres, nah itu rencananya sama beliau kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, ini pasti banyak banget yang pengen tahu kan, kalau kita mau memulai bisnis online atau online shop, platformnya apa aja, kemudian kita mesti mulai seperti apa gimana modalnya dan lain sebagainya. Nah, itu rencananya hari Selasa kita akan bahas. Ini kan sekarang kondisi kayak gini kan bakalan
bakalan penting sekali orang cari penghasilan tambahan. Nah, mungkin hari Selasa bisa dapat tips dari Bro Hersang Suprayogi untuk bagaimana memulai untuk bisnis online gitu. Mungkin jualan online portable gitu. Oke, nah sekarang kita masuk lagi sama Cici nih. Nah, Ci, kita langsung aja mulai ya, biar ini soalnya gue tahu banget nih anak-anak ini pasti pada nungguin sesi tanya jawabnya, itu yang ditungguin sama mereka. Aduh. Oke. Ya, kita mulai aja biar cepet nih. Oke. Menurut lu komunitas audio portable sendiri itu sebenarnya seperti apa sih, Ci? Kalau dibilang seperti apa tuh menurut gue ya. Jadi kayak satu komunitas yang menampung banyak orang di dalamnya, entah yang mulai penasaran atau mau coba-coba atau sekedar ingin tahu, bahkan sampai hobis dan sampai orang yang hobi sambil jualan itu berkumpul dalam satu wadah menurut gue. Jadi itu tuh tempat, jadi gimana ya, yang kalau orang tahu kan paling forum tuh isinya cuma buat pansos doang. Kalau mindsetnya sih ya tergantung orang mikirnya gimana. Kalau satu wadah itu gimana kita cara menempatkan diri dan gimana kita memandang tempat kita di mana berada itu, padahal dari komunitas itu kita bisa dapat ilmu, dapat banyak info yang bermanfaat, tentunya dapat relasi juga, bahkan mungkin sumber rezekinya bisa dari situ loh menurut gue. Betul. Jadi ya itu sih gue juga sedikit ngutip kenapa gue masuk AKH ya, bisa ikut-ikutan audio sih. Pertama diracunin gue, ya biasa emang pakai headset bawaan Samsung doang lah dulu, gue taunya itu. Nah udah tuh, terus nggak lama kan headset gue rusak, orang awam kan taunya headset dong ya. Gue penasaran. Dulu sebelum masuk AKH gue sempet diracunin lah sama ya ya. Nah terus gue penasaran kan, kata gue, wah search nama grupnya kan Audio Kere Hore, kata gue penasaran, coba gue masuk. Kebetulan gue juga lagi nyari-nyari headset nih ya kan. Gue masuk, gue nyimak, wah menarik nih, dari yang murah sampai yang mahal tuh ada gitu kan. Karena gue berhubung waktu itu masih baru-baru masuk kan, jadi lebih banyak nyimak aja ini gitu kan. Nah terus kata gue kan sehari itu gue baru masuk, gue lihat kok ini isinya kayaknya lebih ke diskusi, ini forum jual belinya kayaknya terpisah nih, gue mikir gitu kan. Nah setelah itu selang 2 hari kemudian gue search warung Audio Kere Hore, oh benar, gue coba masuk approval diterima, ya gue lihat di situ khusus jual beli, lelang segala macem. Jual belinya di situ. Nah dari situ kan gue masih ya beberapa bulan awal itu, 2 bulan pertama itu gue sempat ikut yang gathering yang Jabodetabek tuh, yang di Depok. Oke. Nah itu bisa dibilang get gue pertama sih selama waktu itu gue jadi member FYI ya. Gue join Audio Kere Hore itu Februari 2017, baru 3 tahun lah. Sekitar 3 tahun. Okay. Baru 3 tahun. Ya kayak gitu, dari beberapa bulan mulai beraniin ikut meet ya. Tadi kan gue mikir nggak kenal siapa-siapa ini, cuma coba deh gue ikut meet, cewek lagi sendirian gitu. Iya. Biasanya kan anak-anak itu cowok semua lagi. Iya, kayak gue mengalami lah tragedi yang dipanggil om, yang dikira hode itu gue mengalami lah. Mungkin ya cewek kali ya, cewek masuk audio tuh gimana gitu kan. Iya benar. Oke, jadi intinya mah kalau di satu komunitas audio, terutama audio portable itu tempat kita awalnya bisa dibilang tempat kita nyari barang, terus tempat kita diskusi sama orang-orang tentang yang sehobi gitu, terus tempat kita tadi yang lu bilang jual beli juga. Nah itu ya, untuk itu komunitas audio portable itu seperti itu ya isinya ya sebenarnya ya. Oke, Cik, gue masuk ke selanjutnya dulu ya. Nah, kenapa sih kita mesti masuk ke komunitas yang seperti itu? Terutama dalam hal ini mungkin kita spesifik aja, misalnya kayak Audio Kere Hore aja. Kenapa kita mesti masuk ke sana gitu kalau kita memang mau tertarik sama audio portable? Wah, kalau ditanya kenapa harus, agak susah sih gue jawabnya, jadi kayak ngepromosin juga nih. Enggak sih, sebenarnya ya itu tadi, kalau emang mau explore lebih dalam lagi ya tentang audio segala macem, gue rasa perlu sih. Kalau emang udah pengen tahu banget, udah sampai keracunan atau apa, gue rasa harus mencari tahu lebih dan harus kepo lah, harus stalking lah istilah bahasa anak sekarang gitu loh. Jadi kayak ada rasa keingin tahuan. Jadi tuh lo bisa ngeliat audio tuh
Nah sebenarnya itu kayak mana sih audio yang bagus itu seperti apa, yang word to buy itu seperti apa, biar misalnya nggak kena tipu sama yang headset counter gak jelas itulah. Gitu sih. Tapi setidaknya dari situ nggak cuma apa ya. Jadi kita tuh bisa, kita tahu, wah dengan harga segini, worth apa enggak nih, misal kayak gini. Wah gue lihat orang-orang misal pansos setup mahal nih, wah gue juga jadi pengen ada motivasi juga gitu loh. Wah gue juga pengen upgrade nih. Nah kayak gitu sih kurang lebih kalau kata gue. Jadi masuk ya walaupun lo cuma nyimak, sepanjang gue nyimak dulu dari gue nggak bener-bener nggak tahu ya, gue ngerasa wah kayaknya keputusan gue bener nih masuk komunitas, gue jadi tahu gitu loh. Apa yang gue selama ini nggak tahu. Ya itu sih. Oke, terus kenapa milihnya Audio Kerehore? Kenapa orang-orang perlu ikut Audio Kerehore? Kan komunitas audio kan banyak gitu. Tapi kenapa misalnya kita mesti masuk yang namanya Audio Kerehore, Warung Kerehore? Apa sih kelebihannya komunitas ini gitu? Kalau sebenarnya banyak yang terpancing dengan nama ya Audio Kerehore. Kemudian banyak lah. Nah, kemudian ketika murah-murah gitu ya. Nah, itu maksud gue kan pas masuk, wah ini barang Sultan nih mahal-mahal. Contoh ada yang upload Forte, ini mana Kerehorenya gitu kan. Iya. Nah, dari situ kan justru ini sih jadi gimana kita mindset sih, balik lagi ke mindset. Definisi Kerehore pertama, orang beda-beda. Budget orang beda-beda, standar kerenya orang beda-beda, dan horenya orang pun beda-beda. Sebenarnya intinya dari kerehore ini gimana, istilahnya bahasa kasar ya, gimana lo ngabisin duit sampai lo sekere mungkin, tapi kuping lo itu benar-benar dibikin sehore mungkin gitu loh. Iya, jadi nggak apa-apa deh gue kere kebutuhan audio, kebutuhan kuping terutama, wah kok jadinya hore nih gitu sih. Tapi emang ada sih, beberapa kali gue nemu ada setup sih yang murah lah, yang istilahnya benar-benar low budget itu udah bikin hore itu emang ada. Cuma itu balik lagi standar orang beda-beda, budget orang beda-beda. Dan gue rasa sih kayaknya ya so far bukannya gue promosi, sebelum gue jadi pengurus grup, tapi emang satu komunitas ini gue juga respect banget sama pengurus grup sebelumnya, termasuk salah satu komunitas yang rapi sih, tertata rapi. Ya, salah satunya yang membedakan Audio Kerehore juga itu sih. Jadi dari bagaimana cara berbahasa juga sih, etika bersosial media, dari situ juga gue salut sih gue, ini grup rapi gitu loh. Ya. Dan ini juga gue lihat kebersamaannya cukup solid ya. Kayak gue lihat beberapa kali misalnya ada gathering, selalu banyak yang ikut. Bahkan kalau ada masalah-masalah kan lu juga suka bikin ada kayak pengumpulan dana gitu. Ternyata juga cukup banyak yang ikut gitu ya. Oh ya, kalau untuk penggalangan dana sih inisiatif sih ya. Kalau gue sebenarnya mengajak berbuat kebaikan lah buat yang lain. Jadi komunitas kita ini nggak cuma sekadar ngomongin audio ini doang, tapi gue yakin lah member-member Audio Kerehore ini rasa manusiawinya tinggi gitu. Jadi gue percaya, makanya kenapa gue beberapa kali buka penggalangan dana, donasi kayak gitu. Sip. Nah, gue pengen tahu nih, Ci, mungkin lu bisa cerita sedikit cepat aja lah, ini sejarah singkatnya Audio Kerehore sama Warung Kerehore. Awalnya bagaimana gitu ceritanya? Mungkin walaupun lu baru terlibat mungkin 3 tahun, tapi lu kan pasti banyak admin-admin yang lain yang mungkin lebih senior udah kasih tahu gitu. Oh, ini sejarahnya seperti ini. Lu bisa cerita dikit nggak? Awalnya itu kan dari Kaskus, sekitar tahun 2007 lah kalau nggak salah. Nah, makin sini kan membernya makin banyak. Kemudian kenapa awalnya Audio Kerehore itu sendiri sih dari Januari tanggal 22 Mei 2010, udah 10 tahun yang lalu nih untuk Audio Kerehore-nya sendiri. Kenapa kayak migrasi ke Facebook? Karena Facebook itu salah satu platform yang easy to use, jadi gampang gitu, lebih mobile juga. Jadi kan lebih rame juga kan. Ternyata yang join yang pindahan dari Kaskus ke Facebook itu. Nah, kemudian kan tadinya ini jual beli sama diskusi di satu forum nih. Nah, gabung, ya. Terus tahun 2015, sekitar Januari itu dibuatlah Warung Audio Kerehore supaya lebih kondusif. Jadi Audio Kerehore itu lebih ke diskusi, Warung Audio Kerehore itu untuk transaksi, jual beli, lelang, segala macam. Iya, seperti itu sih. Nah, untuk membernya sendiri ya, gue barusan sempat cek ya insight-nya itu selama 1 bulan ini. Member baru Audio Kerehore itu bertambah 872, yang gue reject 1.200-an. Buset. Dan mungkin sebelumnya pernah live sama Om Raymond ya.
Itu berarti sekitar sebulanan yang lalu. Sekarang sih jumlah membernya udah 75.068 orang per malam ini terakhir sebelum gue live tadi. 75.000. Untuk audio Kerehorenya ya. Iya, untuk warung audio Kerehorenya sendiri itu ada sekitar 40 ribuan lah. Muske, buset gede ya, banyaknya sebulan. Berarti kalau tadi lu bilang lu terima 800, lu nge-reject sampai 1.000, ada kali berarti sebulan traffic masuk keluarnya 2.000-an orang gitu ya. Iya, rata-rata sih ya tergantung ya. Kalau selama tadi kan gue sempat lihat statistik ya, selama sebulan sih kurang lebih 2.000 sih selama 28 hari itu. Buset. Itu AKH ya. 1.200 orang di-reject. Gak cuma gue, tapi Iya, dibantuin luar biasa. teman-teman yang lain juga. Kata gue, wow, Luar apa biasa. namanya, gue mikir semenarik ini kah orang-orang pengen join AKH gitu kan. Jadi gue Oke. sempat iseng Jadi, lihat sih. Oke, terus tadi gimana? Jadi setelah 2015 terus dipisah jadi warung Kerehore, warung audio Kerehore, terus bagaimana selanjutnya? Ya, Dari sejarah seperti singkatnya tadi. Ya itu sih sampai sekarang kan masih berjalan lah dengan ya beberapa kali regenerasi pengurus dengan rules peraturan yang dinamis mengikuti perkembangan zaman juga tentunya ya. Kadang juga peraturan yang ngikutin si sistem Facebooknya ini juga sih, kayak lelang yang tadinya sell mode sekarang harus discuss mode contohnya itu kan. Jadi kita emang dinamis sih ngikutin perkembangan zaman juga. Dan ya semakin hari membernya juga semakin banyak juga sih, beraneka ragam pemikiran, mindset, Betul. macam-macam karakter member juga itu sih yang jadi tantangan juga sebenarnya. Tapi ya menyenangkan lah bisa masuk audio Kerehore ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah masuk nih, syarat utamanya untuk masuk di audio Kerehore sama di warung Kerehore ini apa syarat utamanya, Ci? Supaya nggak di-kick sama lu lah gitu istilahnya. Oke, sebenarnya Di audio Kerehore dulu lah, di audio Kerehore dulu yang gampang nih. Gimana Oke, cara oke. masuknya nih, syaratnya? jadi sebenarnya gini, ini audio Kerehore dulu ya. Pertimbangan gue dan beberapa admin dan moderator lain dalam ACC member ya, ACC member dulu. Sebenarnya emang nggak semua peraturan ketentuan itu kan nggak mesti selalu ditaruh di entah di rules yang sebelum masuk itu atau apa gitu kan, karena ya satu kami juga punya kebijakan sendiri, punya sudut pandang sendiri juga, kira-kira kita punya pertimbangan mana sih yang cocok, mana yang enggak, yang pantas, yang enggak buat kita ACC gitu loh. Itu sih yang pertama, poin penting yang kita nggak selalu show up, selalu ngomong speak up sana sini tuh kebijakan itu sih. Jadi gue punya pertimbangan pribadi dan kayaknya gue rasa orang lain nggak perlu tahu lah gitu. Jadi kalau masuk AKH ya sekarang itu mungkin yang dulu masuk mikir gampang karena mau request asal-asalan atau gimana, tinggal gampang gitu di ACC. Mungkin banyak yang komplain setelah gue jadi moderator bahkan jadi admin kok susah gitu loh. Pertama sih ya, pertama yang jadi pertimbangan gue itu pertama fokus di nama sih. Nama kalau untuk KKH sebenarnya nggak terlalu seketat warung, tapi kalau misal namanya tuh anggaplah kayak pakai huruf Arab atau ya di luar huruf Latin lah, ya kayak misal pakai huruf kanji atau apa Aneh-aneh gitu. namanya aneh-aneh, tulisannya entah yang bikin sakit mata gitu. Itu sih salah satunya misal. Nah terus lagi yang namanya aneh-aneh ini dalam arti misal Mamang Racing gitu. Oh enggak, gue tolak Mamang dong. Racing. Iya. Terus Soalnya mungkin gitu sih, gue ya bukannya gue melihat banyak keluhan seperti itu, kok kayaknya susah banget masuk AKH doang, itu baru AKH loh ya, belum warung. Mode pertama nama, kedua foto sih, kan biasanya kalau ada foto, member request gitu, profile picture-nya maksudnya. Profile picture tuh sebenarnya nggak mesti foto muka asli, tapi kan biasanya ada insight beberapa preview foto, entah cover foto atau yang dia pernah upload kan kelihatan tuh 5 biji biasanya kalau di request masuk gitu. Om Glenn tau lah. Jadi di situ sih gue lihat dulu ini profilnya. Jadi sebenarnya tuh profilnya meyakinkan nggak sih? Karena sebenarnya beberapa kali juga pernah istilahnya ya, namanya manusia pasti ada hilaf lah. Kita ya istilahnya kan kalau nge-ACC member kan berpikirnya positif lah, dia benar mau join, mau belajar, nggak mau ngerusuh, satu. Kedua kan ada beberapa list member terbanned nih. Nah ternyata kan nggak tahu tuh kita masuk pakai akun clone, pakai akun orang lain, dan itu tuh usia akunnya tuh nggak nanggung ya, udah lama gitu loh.
Jadi usia akun udah lama tuh nggak menjamin juga dia tuh bener atau enggak gitu loh. Aman Karena pas gitu ya. itu sih jadi banyak sih pertimbangannya sebenarnya. Terus lagi kan foto, kalau foto, nah itu apa foto nggak pakai foto asli nggak apa-apa, asal profilnya jelas lah, jangan kayak. Tapi semua info profilnya nih, misal bekerja di PT Mencari Cinta Sejati, terus temennya juga. Iya, itu banyak banget juga yang kayak gitu tuh. PT Mencari Cinta Sejati apaan ya? Gue sih gimana ya? Gue sih paling ketawa doang ya kalau orang request AKH ya. Oke, nggak apa-apa, terserah dia. Cuma kalau infonya benar-benar kayak dipalsuin semua, minimal kayak tempat tinggal misalkan di ujung langit ya, gue mikir lagi dong. Pokoknya kalau overall keseluruhan profilnya dia itu nggak meyakinkan, reject. Yang info-info biasa lokasi ya kan, bekerja di mana, pendidikan apa kan, itu kadang ada nampil ada enggak tuh gitu sih. Jadi benar-benar gue sama teman-teman admin dan moderator yang lain itu sangat selektif di situ. Umur join akunnya sih sebenarnya ini juga. Kalau usia akunnya itu. Kalau kayak maksudnya bukan usia orangnya kan, tapi usia akunnya itu. Usia yang bikin usia akunnya itu misal baru join sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, beberapa bulan tuh agak ragu sih. Jujur gue, kalau gue agak ragu sih untuk nge-ACC. Mungkin dia bilang iya akun asli, kan pertanyaannya akun asli atau bukan, bersedia menaati aturan atau bukan, nanya ini alasan masuk AKH gimana. Nah, itu sih usia akun jadi pertimbangan gue salah satunya. Nah terus ada pertanyaan dong, apakah Anda menggunakan akun asli? 1, kedua, mengapa Anda ingin join AKH ketika apakah Anda bersedia atau tidak mengikuti rules yang telah berlaku? Peraturan, oke. Banyak yang miss ini di pertanyaan pertama nggak jawab sama sekali. Kedua itu yang dijawab enggak semuanya, paling 1 atau 2. Ketiga itu yang sering miss yang kedua, di pertanyaan kedua tuh yang alasan kenapa mau masuk AKH. Jadi gue gini, sering nemuin, padahal di situ udah jelas ditulis bukan grup jual beli. Itu sih penekanannya, bukan grup jual beli. Tapi banyak yang bilang pengen beli headphone, pengen beli ini. Itu jawabannya, makanya sering gue reject. Itu sih, padahal udah dijelasin, itu udah di caps lock sih. Itu bukan grup jual beli, tapi masih bilang mau nyari, nggak tahu deh gue. Itu sih kalau AKH. Oke, jadi AKH kalau gue bisa summary, yang pertama namanya tidak aneh, kemudian profil picture-nya juga ya kalau bisa sih yang asli gitu. Terus yang ketiga, account-nya juga bukan yang cuman baru 1 bulan 2 bulan gitu, atau 1 hari 2 hari apalagi, tapi yang cukup lama, mungkin berapa? Ada aturan nggak sih, setahun atau 2 tahun atau berapa kalau misalnya kalau AKH? untuk AKH sebenarnya enggak, cuma ya itu sih lebih ke pertimbangan kita pengurus. Salah satu pertimbangannya. Jadi kita ngeliatinnya akun bener apa akun main kaleng-kaleng lah, itu sih. Jadi kita sebenarnya nggak ada aturan khususnya enggak, cuma kita punya pertimbangan sendiri sama kebijakan sendiri, seperti itu sih. Sama yang terakhir, mesti jawab 3 pertanyaan utama itu. Itu wajib, ya itu wajib. Dan jawabnya jangan iya doang, jangan jawab nggak jelas. Kalau nggak diisi juga otomatis lu pasti akan nggak dimasukin gitu. Kalau misalnya dia kosong gitu, jadi misalnya dia semuanya udah bener, tapi jawab ini dia ada satu yang gede nggak jawab, itu otomatis langsung ini atau ada pertimbangan? Nggak, wajib semuanya jawab kalau gue. Oke. Jadi kalau ini dijawab semua dan benar, baru bisa keterima. Tapi kalau misalnya nggak dijawab, salah satunya atau jawabnya ngawur, itu pertimbangan untuk tidak diterima ya? Tidak diterima iya, atau bahkan di-banned juga iya. Tergantung dia jawab pertanyaannya kayak apa dulu sih. Bisa di-banned sebelum join. Kalau ngaco iya, jadi belum join juga udah jawabannya ngaco, udah di-ban gitu ya. Nah, iya betul. Iya. Itu buat AKH ya. Nah, sekarang ini untuk warung audio Kerehore-nya gimana, Ci? Ini yang pasti orang banyak banget pengen tahu, Ci. Sebenarnya gue udah di luar kepala sih kalau udah ini, dan beberapa kali gue udah bikin posting ini penyempurnaan yang dari sebelumnya Om Amar, terus gue repost lagi dengan supaya lebih rapi lah. Pertama ya pasti itu nama asli. Nah, nama ini kan agak kontroversial sebenarnya karena banyak yang nge-PM gue. 1, alasannya nggak bisa ganti nama. Dia udah namanya udah nggak bisa diganti lagi, udah stuck mungkin karena keseringan ganti nama kali ya. Nah terus jadi kalau nama itu kalau huruf gede kecil juga gue masih mikir lagi sih. Itu pertimbangan juga, pokoknya namanya jangan aneh-aneh. Nah kalau misalkan nama yang namanya digabung kayak gitu, gue juga masih mikir lagi, pertimbangin itu lagi sih, tergantung ya. Jadi
misal namanya Glenn LS gitu kan, singkatannya namanya si Om nih misal kayak gitu, itu mungkin masih bisa gue pertimbangin atau gimana ya, tergantung sih. Karena ada nama orang yang punya 2 suku kata di namanya tapi gabung atau emang singkatan atau gimana, itu masih gue pertimbangin. Jadi nggak terlalu mutlak ya untuk yang singkatan itu. Memang mutlak banget bakal gue tolak pertama itu yang namanya nggak jelas, sama kayak AKH tadi. Ya itulah kayak Mamang Cashbor, misal Mamang Racing kayak gitu, pasti gue pasti gue reject karena itu udah pasti set gitu ya. Enggak lah gitu. Langsung X. Terus nama tuh, selain nama kemudian ya itu sih informasi jumlah teman ya. Jumlah teman ini kan kebetulan kan gue pernah bikin post nih yang syarat ketentuan masuk AKH itu kan. Nah kebetulan gambarnya itu kan memang 1.000 teman. Itu cuma contoh sebenarnya. Karena banyak pertanyaan apakah harus 1.000 teman? Enggak. Cuma jumlah teman itu kenapa wajib kita bisa lihat? Karena buat pertimbangan juga. Kalau misal mungkin ada gini sih, ada akun yang udah lama tapi jumlah temannya cuma 2 misal kayak gitu kan, jadi kita agak ragu juga sih. Jadi emang banyak pertimbangan sih, dan kita kan nggak bisa selalu menerka ini benar apa enggak ya itu sih. Tapi kita teman-teman pengurus sebisa mungkin mengusahakan semaksimal mungkin supaya ya nggak kejebolan nama yang akun yang nggak bertanggung jawab, akun yang nggak ngikutin syarat dan ketentuan segala macam itu sih. Sebenarnya buat kebaikan bersama juga, buat kenyamanan teman-teman juga gitu sih. Kenapa jumlah teman itu wajib liatin? Foto wajib. Ini susah sih, foto ini termasuk susah. Gue udah nulis jangan ditutupin masker, jangan ditutupin tangan, misal kayak gini atau gimana. Boleh muka lo kelihatan lah. Terus foto rame-rame. Nah, foto rame-rame ini sih kalau misal foto suami istri mungkin masih oke, masih bisa gue. Oke lah. Ini segambreng temenan gitu ya, 30 orang temenan dipasang di situ. Ini yang mana lu gitu. CRT gitu loh. Gue mikir, aduh halo gitu, ini orangnya yang mana gitu loh. Terus atau gue foto tuh close up, gue apresiasi orang yang mau foto close up sampai mukanya kelihatan gitu loh, tanpa gue harus kadang ngeklik profilnya atau ngezoom fotonya lagi. Itu udah membantu gue banget sebenarnya. Foto itu jangan yang ngadep samping, ngadep belakang, siluet, vektor. Gue cuma bisa buka doang. Gue udah nulis sampai keringetan nih gue ngomong. Cuma nampakin muka doang gitu. Ntar lo udah masuk ganti lagi gak apa-apa. Banyak yang PM gak pede sih. Terus saya setor foto di PM aja. Waduh. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Di PM. Sama kayak nama Ci. Nama gue udah gak bisa diganti. Gue store KTP aja ya, gantinya gimana? Wah gak bisa. Gue bilang ini udah mutlak gitu loh. Ntar dipilih kasih atau ntar didramain lagi ya kan. Maksudnya biar sama rata aja lah. Kayak gitu loh. Oke, jadi tadi foto, nama, informasi, jumlah temen. Nah, terus ada lagi. Kalau informasi tempat tinggal ya, tempat tinggal juga gue meminta untuk tempat tinggal itu yang real. Misalnya lokasinya di Sulawesi ya Sulawesi seperti itu. Kalau urusan PT kerja di mana itu sih nggak dilihat sih, serai. Itu gue bilang mau kerja di PT Mencari Cita Sejati kayak mau Eko Racing terserah gitu kan. Maksudnya yang penting itu sih. Yang inti kalau info ya, jumlah teman, join date-nya Facebooknya ini nih. Jadi dia join Facebook. Bikin account-nya. Minimal itu 1 tahun. 1 tahun itu dihitung misal hari ini kan tanggal 13 Juni. Minimal dia itu waktu itu bikin pas 13 Juni 2019. Itu kan udah setahun. Nah itu, kemudian foto ya, itu beberapa foto yang minimal ada yang nampakin muka asli. Jadi ya sama sih kayak AKH. Minimal ada yang nampakin muka lah gitu atau gimana, fotonya nggak cuma 1 itu doang, jadi tuh kita nggak ragu buat terima gitu loh. Nah kemudian sama yang pertanyaan sama kayak tadi AKH. Kalau di WAKH ada berapa pertanyaan? 3 juga atau ada lebih banyak? Sama 3 juga, tapi ada opsi di bawah itu yang agree rules, yang I agree gitu, yang di checklist sih kalau di Facebook biasa sih. Jadi pertama itu sama ditanya apa Anda menggunakan akun asli atau tidak. Kedua tujuannya masuk warung ngapain, sama ya bersedia atau enggak itu ngikutin rules atau enggak. Sama di bawahnya itu jadi ada kolom agreement gitu sih. Jadi
setuju nggak sih sama rules yang dibikin admin. Itu kalau salah satu itu pertanyaan pertama nggak dijawab atau pertanyaannya dijawabnya nggak benar atau segala macam, pasti auto reject. Sama yang kolom agreement itu kalau nggak diisi juga gue auto reject juga. Jadi kan ada filteringnya nih. Jadi filternya ini bisa dipilih kayak mulai dari join date, dari foto profil, dari satu lagi nih yang penting sebenarnya. Kalau warung itu gue lebih prioritasin yang member AKH untuk penyortirannya. Jadi emang maksudnya kalau jadi orang yang udah join di AKH lebih aman untuk kalau dia join ke WKH gitu maksudnya. Buat sortingnya juga lebih gampang juga sih, minimal kan kayak ya sedikit track recordnya tahu lah minimal nanti sometimes kita sih nggak berharap takutnya dia bermasalah di warung, mungkin kan rekam jejaknya bisa kita cari di AKH kurang lebih minimal seperti itu sih. Kenapa gue menerapkan yang join warung itu minimal udah join AKH dulu. Nah kemudian itu kan syarat dan ketentuan kan ini gue taruh di AKH nih. Nah itu minimal mereka udah baca dulu karena di situ pertama gue ada ngelingin orang yang sampai ngechat gue di Tokopedia dan itu so annoying banget. It's so fucking annoying banget. Makanya gue sampai bikin post sewot dong gue. Nanya-nanya sampai ke lapak Tokopedia ya. Iya, buset. Gimana ya, gue bikin akun toko, buset saya sampai privasi gue. Sampai aku toko gue buat jualan, buat warung sih. Masa gue kudu buka bypass masuk warung kan nggak lucu lah. Iya, bener. Oke, jadi itu syarat-syaratnya ya untuk masuk ke Audio Kerehore sama warung Audio Kerehore. Nah ini gue mau tahu nih. Ada lagi gimana, Cik? Ada. Jangan annoying juga sih. Jangan annoying dalam arti selain ngechat di Tokopedia, gue sering kali dapet member yang ngechat itu tengah malam, jam 12 tengah malam. Oke, gue mungkin sering online Facebook sampai subuh, sampai pagi. Cuma gue, ya maksudnya gue punya waktu tenang untuk waktu sendiri gitu. Gimana jam-jam segitu tuh gue nggak terlalu pengen diganggu urusan grup gitu loh. Maksudnya ya kadang kadang nggak permisi juga, kadang terus kalau di chat gak bales dia nge-spam juga. Makanya gue ini spoiler lagi mumpung live gue ngomong, gue itu sekarang udah hampir nggak pernah buka message request, udah nggak pernah. Jadi istilahnya gue cuma nanggepin PM sama yang sebelumnya udah pernah PM sama gue atau udah temenan doang. Satu, message request gue itu sehari minimal 10 pasti ada yang ngechat, entah ya itu minta buka Bennett, entah minta request AKH atau warung. Terus kenapa nggak buka? Kalau ditanya kenapa sih nggak buka? Buat kebaikan gue sendiri sih pertama. Karena kan satu kadang itu bikin bad mood, kedua takutnya gue jadi sakit hati atau apa. Beberapa kali sih ya nggak sering nemuin yang kayak gitu. Misal gue mute doang, nggak gue kick, nggak gue banned, tapi udah ngatainnya kemana-mana. Ya udah akhirnya gue banned dong. Nah makanya gue dari situ udah nggak mau lagi buka message request itu. Jadi ya udah kalau dia udah menuhin syarat ya tunggu, sabar. Ini sabar juga nih, pada nggak sabaran, cuma nyinyir mulu. Adminnya nggak jelas ini tapi dia masih nge-request apa sih lo pada gue bilang. Ya itu sih sabar. Maksudnya iya alasannya gue pengen upgrade dan ini dalam hati gue kan masih ada Tokopedia gitu loh. Kalau mau nyari barang kayaknya nggak warung doang, cuma alasan aja gitu loh. Gue itu sih banyak yang nggak sabaran. Terus udah dikasih tahu nih, saya kurangnya di mana? Udah gue kasih tahu, udah gue kasih post, udah gue kasih tutorial malah waktu itu biar profilnya gimana sih, biar pada kelihatan. Klik link doang itu tuh masih sorry tuh saya banyak banget yang males dan masih diulang lagi, kesalahannya kayak gila kesel banget gue. itu lagi gitu ya. Itu lagi padahal gue udah tahu. Terus udah dikasih tahu dianya batu tapi udah dikasih tutorial. Padahal itu kan sengaja gue rules itu sengaja gue edit sampai syarat ketentuan masuk warung. Terus link apa yang boleh yang nggak boleh sampai yang post Tokopedia gue taruh di rules itu linknya niatnya mempermudah maksud gue. Karena mungkin kan orang nggak kepikiran untuk nge-search. Ya udahlah gue taruh di announcement sama linknya gue taruh di dokumen yang isinya rules itu. Ternyata ya itu masih banyak yang tidak ingin membaca. Makanya kadang gue ngegas dong. Gitu ya. Kalau gue suka ngegas ya mohon maaf sih. Maksudnya kan udah ada. Gue berpikir ke situ, gue pikir supaya kali aja lebih memudahkan gitu loh, biar nggak terlalu banyak lagi post nanya curhat kenapa nggak masuk warung. Ternyata ya udahlah namanya juga usaha ya. Ya betul. Oke, nah sekarang ini kita lanjut lagi ya. Nah
ini kan pasti audio Kerehore sama warung Kerehore kan pasti ada aturan-aturannya ya. Kita nggak akan bahas aturannya karena udah banyak sekali gitu. Nah yang sekarang gue tanyakan adalah masalah pelanggarannya itu sanksinya gimana, Ci? Ada berapa macam sanksi dan sejauh mana sanksi itu bisa berlaku? Kalau sejauh mana berlaku ya selama kita masih berada di grup itu ya. Satu hal penting itu sebenarnya untuk rule sendiri berlaku nggak cuma member, tapi untuk admin dan moderator juga berlaku. Jadi misalkan kita melanggar atau apa ya, karena sesama admin nggak bisa nge-kick atau gimana, itu kan lebih itu punya ada kebijakan sendiri sih untuk pengurus, tapi untuk sanksi itu berlaku lah sama rata semuanya. Misal gue nipu atau apa gue di-banned kayak gitu, sama, jadi sama semua gitu loh. Nah untuk jenis hukuman sendiri ada mute pertama, ada kick, ada mute-nya ada tahapannya nggak? Mute-nya ada tahapannya nggak? Mute entah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan gitu, ada tahapannya juga nggak? Kalau mute ini kan di rules kan sebenarnya nggak sengaja emang nggak ditaruh berapa hari, karena ya tergantung si pelanggarannya juga. Nah itu kan antara mute sama kick. Misal bad word kita mute sehari 24 jam kayak gitu, atau misal sekali 3 hari kayak gitu sih. Atau ada sama approval post itu, jadi misal ada member yang sering ngepost gak jelas, komen gak jelas, jadi mau gak mau nih terpaksa kita turn onin approval postnya gitu, jadi dia nggak langsung ngepost gitu, pending dulu gitu, di preview dulu ini kita ACC atau enggak, untuk beberapa member. Untuk sedikit member itu kalau mute itu 1 kali 24 jam. Terus kick, kalau kick ini sih approvalnya nunggu beberapa hari atau beberapa minggu ketika dia request ulang lagi ya, tergantung dari kesalahannya apa sih. Nah, itu biasanya kalau kick sih gue nge-hold ya beberapa hari, jadi ya tergantung, minimal 1 hari sih. 1 hari baru gue approve-nya lusa gitu. Jadi kick itu beda ya, kalau kick kita masih bisa masuk kembali kan? Kalau banned udah nggak bisa. Oke, jadi ada 2 macam ya. Untuk kalau kita dikeluarkan dari misalnya audio Kerehore atau warung Kerehore ada 2 macam. Yang di kick berarti cuma dikeluarkan sementara. Jadi kalaupun apply lagi bisa gitu. Sama di ban. Kalau di ban itu berarti benar-benar selamanya nggak boleh sampai si admin ngebuka ban-nya gitu ya. Maksudnya gitu ya. Kalau ngebuka banned ya selama gue 3 tahun join AKH dan gue berkaca melihat pengurus-pengurus sebelumnya gitu. Nggak tahu, gue sih kayaknya nggak ada pemutihan belum untuk pernah. yang kena banned, belum sih, antara belum atau dulu pernah atau gimana gue pernah. Tapi selama 2 tahun ya gue nge-manage grup ini, gue sih nggak ada pemutihan, nggak ada ampun, udah banned udah selesai. Oke. Ya, banned dulu nggak akan masuk lagi selama di audio Kerehore atau warung Kerehore gitu ya. Betul, jadi kalau ada yang nanya gimana sih caranya di unban dari AKH atau warung, nggak ada dulu. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak udah. ada caranya. No. Oke. Jadi itu ya. Oke, nah kita lanjut dulu ya. Soalnya ini kita udah ngejar tanya jawab nih, tapi pertanyaan kita masih ada beberapa. Mungkin Wow, iya. lumayan, soalnya pertanyaan kita mungkin bisa membantu juga yang mungkin ada yang bertanya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita lagi akan bahas ini juga mungkin salah satunya yang mereka akan tanyain gitu. Tadi kan lu udah bilang masalah statistik, sempat lu ngomongin. Sebenarnya statistik di audio Kerehore, gue pengen tahu nih, paling banyak itu cewek apa cowok, kemudian usia berapa, terus mungkin latar belakang, mungkin pendidikan itu ada nggak, bisa ketahuan nggak sih? Tadi gue nggak sempat ngeliat. Mungkin tadi kan gue nggak terlalu sempat ngeliat ke situ ya, karena tadi juga sempat Facebook ini juga gue nggak ngerti beberapa saat belakang ini suka down juga. Dan yang kalau statistik umur sih yang sekitar dari 10 sampai 30 tahunan lah yang paling banyak. Dan kalau dominan cewek atau cowok, jelas cowok jelas, bahkan sampai gue nya disangka cowok. Jadi kalau latar belakang pendidikan atau kalau latar belakang pendidikan atau apa enggak sih, tapi ya secara garis besarnya dominan cowok dan ya sekitar belasan sampai ya 30 tahunan lah, seperti itu sih, tersebar di beberapa wilayah lah. Oke. Nah sekarang yang lagi rame sekarang apa di audio Kerehore sekarang? Yang lagi rame, entah itu misalnya ada setup apakah, atau kemudian ada kasus apa, mungkin kan gue tahu banget ini, walaupun gue tahu isinya cowok-cowok, tapi mereka suka sekali drama ya, gue juga bingung gitu. Wah, kalau drama nggak daily drama juga sih. Kalau drama ya paling nanya kenapa gue di-banned dari warung. Terus syarat masuk warung, ya itu ya drama sih menurut gue, drama skala kecil tapi ya.
sebenarnya yang nggak penting, nggak perlu banget, cuma masih sampai di post di forum gitu. Kalau yang lagi nge-hype sekarang ya itu sih, kayaknya beberapa minggu belakangan ini gue lihat Irbat lagi mulai ramai lagi setelah sempat meredup Ya, ya, gue menurut juga. gue. Ya, gue juga sempat notice itu bahwa sekarang Irbat juga udah mulai ada banyak postingannya, udah mulai gerak lagi. Kan sempat lama gitu ya, mungkin setahun udah nggak sempat gerak lagi gitu ya. Ini sekarang udah mulai benar-benar, gue juga notice itu sih. Kemarin juga anak-anak udah mulai ngomongin itu. Yang mulailah hype itu apa, DIY ya, terutama builder lokal itu mulai ya kita berlomba-lomba nunjukin karyanya mereka lagi sih, menurut gue yang sekarang lagi rising up lagi. Jadi ramai kayak Kilabs atau Ndorobe dan segala macam itu mereka mulai nunjukin lagi setelah sekian lama gitu loh. Itu sih, jadi kan sebelumnya kan ramai ketika Irbat itu lagi meredup diganti IM, cuma sekarang IM ramai, Irbatnya juga mulai rising up lagi segala Mulai macam. naik lagi. Ya. Nah, satu Irbat kedua yang ya lagi itu sih rame. setup Kerehore, kayak misalnya iPhone 4 yang emang kayak HP Kerehore yang lumayan dijadiin daily use buat dap kayak gitu. Video kaset, ya itulah yang rame-rame Yep, sih. always. Cuma yang gue sangat notice Irbat sih, Irbat yang mulai rame lagi itu sih. Oke. Nah, kalau misalnya gue pengen tahu nih, tanggung jawab seorang admin sama moderator itu apa aja sih di Audio Kerehore atau Warung Kerehore? Pertama yang jelas kita diamanahkan untuk menjaga kondisi kedua forum tersebut supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sekondusif mungkin. Dan berusaha menjaga nama baik, terutama entah nama baik founder, ex-admin, semuanya lah kita ya, baik pengurus juga. Jadi tuh makanya kan aturan dibuat seketat mungkin segala macam itu ya, itu tadi buat kenyamanan bersama, buat kebaikan semuanya. Jadi kita sebenarnya tanggung jawab semuanya sih, menjaga kompakan, kerukunan itu nggak cuma tanggung jawab pengurus doang ya. Kita lebih ke mempatroli lah, memanage kira-kira kalau ada yang melakukan pelanggaran tuh kita harus apain, kita menegur atau memediasi. Mungkin kalau ada masalah yang sekiranya member tidak bisa selesaikan sendiri, seperti itu sih kurang lebih. Kalau wewenangnya antara admin sama moderator itu sejauh mana, Ci? Itu pertama kan approval member, kick banned member, terus nge-mute ya, itu tadi menegur. Moderator nggak bisa nge-banned member? Sama, sebenarnya yang membedakan admin sama moderator itu cuma tools. Pertama tools ya, kalau kayak insight, kayak statistik grup, atau ganti foto header grup, ganti warna grup itu admin yang bisa. Pembedanya itu aja sih. Oke. Jadi selebihnya nge-kick, nge-mute itu masih sama. Kalau mengatur grupnya sendiri, misalnya ada pin post apa segala macam gitu-gitu itu admin, tapi moderator itu bisa approve, kemudian bisa nge-kick gitu. Moderator juga bisa ya? Iya, moderator bisa nge-pin tapi nggak bisa ngedit file yang cuma bisa diedit sama admin kayak rules. Kalau rules itu wajib admin yang edit seperti itu. Oke, sip lah kalau gitu. Oke, ini gue tahu ini udah pasti banyak banget yang pengen nanya. Jadi kita skip aja, langsung aja nanya. Kita buka sesi tanya jawab. Oke, silakan bro dan sis. Kalau ada yang mau bertanya, ya masalah audio boleh, masalah Audio Kerehore khusus boleh. Silakan. Ada yang mau nanya. Ini mumpung kita berdua lagi ada di sini dan kita lagi buka. Ya silakan yang mau bertanya. Nih Om Gan apa gue nih yang milihin pertanyaannya? Yang itu aja lah, bareng-bareng aja lah yang kira-kira bisa kita jawab bareng-bareng. Ini gak ada yang mau nanya nih, giliran sesi tanya dibuka malah gak nanya. Tadi giliran lagi ini malah pada nanya ini. Banyak banget. Gak ada yang nanya nih, kapan GET 2020? Bentar, kalau GET 2020 ya tau lah, kondisi sekarang lagi begini. Belum memungkinkan untuk mengadakan event lagi ya, doakan saja dulu ya, semoga semuanya lekas membaik, itu dulu sih, berangsur normal dulu, kita keluar gak perlu takut ini segala macam dulu. Kalau GET mah gampang lah, kalau ya nanti entah skala nasional atau daerah gampang lah, kalau itu yang penting semuanya sehat-sehat dulu, kondusif dulu, semuanya berangsur membaik dulu, itu dulu. Buat catatan, sebenarnya untuk regional Bandung dan Jawa Barat, kita sebenarnya sebelum pandemi ini mulai, jadi mungkin sekitar Februari, kita itu sebenarnya udah mencanangkan mau bikin meet se-Jawa Barat. Ya, Bandung dan Jawa Barat gitu. Cuman memang kita udah bentuk panitia. Cuman begitu pas udah mau jalan, kita udah 2-3 kali briefing gitu, udah rapat,
tiba-tiba ada PSBB. Jadi cancel iya. semuanya. Gue juga sempat tahu tuh infonya kan waktu itu bikin voting atau apa ya, nanya ya waktu itu kira-kira kalau ada di Jawa Barat tuh gimana, kurang lebih seperti itu kan. Gue kayaknya sempat lihat juga tuh. Ya sih, kalau buat yang Kalau nanyain Gap itu sih. Di Bandung sebenarnya udah mau bikin, cuman ya kondisi gini mau gimana lagi gitu. Oke, kita Iya. jawab yang lain dulu nih. Ini banyak banget nih. Ada Indra 36, si Kerun. Ex-admin itu, halo Om Kirun, ex-admin, hai, sepuh, panutan saya. Ada Paul Doni. Kenapa kamu suka warna merah, Ci? Nah, itu mungkin pertanyaan langsung ke lu, Ci. Oke, jadi gini, gue baru mulai ngumpulin setup-setup warna merah itu dari kayaknya mulai berpikir untuk wah semua serba merah gitu ya. Dari tahun kemarin gue nggak tahu kenapa, cuma gue ngeliat merah tuh wah ganteng. Misalnya jam gue merah, terus ini IM yang gue pakai sekarang pun merah, bahkan mouse gue juga merah ya kan. Kayak wow gitu, kayak sebenarnya gitu merah tuh kayak berani gitu loh, ada aksen berani gitu, terus juga mereka kayak tegas juga sih seperti itu. Jadi gue juga nyari setup audio warna merah menurut gue juga nggak terlalu susah sih, walaupun beberapa emang ada yang agak susah gitu sih. Nah ini makanya sampai baju gue pakai gue baru sadar nih merah loh, gue nggak ngeh. Nih ada tanya nih dari Rijals. Kapan ada merchandise Kerhor? Ini udah lama sih memang, Ci. Udah nggak ada merchandise-nya Kerhor. Spoiler ya, berhubung lagi pandemik sekarang, bakal ada merchandise masker sama stiker. Jadi paket banding masker sama stiker lah. Ya rencananya sih bulan ini ya, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan salah satu admin kita nanti posting open PO. Ditunggu aja. Nanti untuk yang nanyain kaos, ini segala macam nanti dulu, kayaknya kita lebih prioritasin masker dulu lah. Nanti kalau urusan kaos, teman kita admin atau moderator lain yang handle. Biasanya sih yang dalam waktu dekat itu baru masker sama yang bundling stiker itu sih. Oke. Ini ada yang nanya nih, Mbak Cici target end game-nya apa nih dari Abdi Vicky? Ya sama tadi sebelumnya juga ada yang nanya setup lu apa katanya. Kalau target endgame ya, gue berhubung baru sekarang banget yang sering banyak jajan ini dan mulai jajannya mid end ke atas. Kalau buat earbud gue udah cukup endgame di Sozi BK sih, udah 1 tahun gue endgame itu earbud, nggak beli lagi, udah 1 tahun. Untuk earbud gue rasa gue udah cocok sama Sozi BK. Untuk yang lain gue belum tahu, masih nge-explore, bahkan dap pun gue belum upload, masih jauh lah. Gue kayaknya berpikir untuk endgame, pause game iya, endgame nggak tahu, itu sih. Oke. Game yang sekarang lu pakai apa aja? Setup yang gue pakai sekarang menurut gue setup terbaik yang udah melalui proses jual beli segala macam. Jadi yang gue sisain sekarang itu udah yang sangat gue keep dan sangat gue sayang banget. Pertama kalau headphone DAP-nya apa? DAP kalau headphone, DAP ini ya DAP Sony NWA55 sayang banget lah gue sama ini DAP. Pun kalau gue mau upgrade menurut gue ini kayaknya nggak usah dijual. Gue sayang banget lah sama ini DAP. Baterainya badak gitu kan. Terus kalau IM salah satunya ini yang gue pakai Sony MDR XB55AP, belum rencana nambah lagi. Kalau IM salah satunya ini sih. Kalau CM gue pakai 64 Audio A2E, speaker gue pakai Eagle Terra 2 buatan lokal juga, itu lumayan bagus, worth di harga 300 ribuan. Apalagi ya setup gue? Ya itu sih, gue bingung apalagi setup gue. Paling itu sih. Headphone gue pakai Cosporta Pro. Oh, Cosporta Pro, ya itu favorit itu. Berarti kalau lu misalnya melihat diri lu sebagai apa nih? Vocal lover kah, bass head kah, atau treble lover atau apa? Gue sebenarnya lebih all rounder sih, segala genre gue masih bisa menerima sebenarnya ya. Makanya gue jadi kayak punya setup yang nggak konsisten, misal satu ke arah vokal atau apa, gue emang kayak cari aman, cari setup yang emang buat all rounder kayak gitu sih. Cuma pasti kan kalau udah all rounder gitu kan pasti ada salah satu sektor yang dikorbankan. Cuma kalau menurut gue kalau nggak gapnya jauh banget ya itu oke lah. Oke. Kita lihat lagi ada pertanyaan apa lagi nih. Ya tiba-tiba mendadak jadi percakapan gak jelas aja semuanya di sini. Iya. Tadi gue lihat ada ini dari CSI juga, CSI Zone juga sempat ada di sini. Jadi ini rame banget loh ini. Nah ini ada yang nanyain gua nih kayaknya. Nah sekarang giliran Om Glenn, setupnya apa pas lagi santai? Lagi santai kalau
kalau gue lagi santai di HP, bukan di HP sih, di depan laptop, gue yang sederhana aja. Jadi gue cuman pakai laptop cuman Bluetoothnya, sama gue lagi suka pakai ini Jabra AH85. Ya ini doang, jadi nggak pakai apa-apa gitu. Kalau lagi santai, lagi kerja di depan laptop gitu, lagi bikin pertanyaan atau apa segala, ngurusin jadwal, ya biasanya itu. Kalau misalnya untuk yang serius, gue lagi dengerin serius, ya gue pakai M11 Pro, Vio M11 Pro sama ini IT, di sini isinya IT04 pakai kabel Sunlink, itu yang paling favorit gue. Atau sekarang gue juga suka pakai Audio Technica MSR 7B yang pakai balance ya. Oh, sama gue lagi suka itu DAC-nya EV Hip Deck. Nah itu kalau gue yang lagi sekarang gue suka, soalnya kadang-kadang kalau ada barang baru gue jadi musiman gitu. Jadi kalau misalnya ada barang baru dan enak ya gue pakai gitu. Tapi begitu udah bosen ya gue simpan lagi gitu. Tetap lagi ada yang beberapa yang barang-barang yang selalu gue pakai, yang kayak Ibaso IT04 itu pasti selalu gue suka selamanya gitu ya. Belum menemukan yang lebih suka dari itu lagi. ya gitu. Atau Grado gue punya 325E gitu ya, SR325E itu favorit banget. Ya itu buat gue. Ini banyak yang nanyain gua review Will Sound MK32 nih. Iya oke. Ini kayaknya banyak yang minta. Nanti kayaknya sih saya coba ngobrol sama Will Sound, sama Om Billy-nya juga untuk review barangnya. Oke. Apalagi nih? Ini banyak yang teknis, gue nggak jawab lah ya, nanti aja. Ini mumpung ada Cici, mending nanyanya ke Cici, jangan ke saya. Kalau teknis kan saya kan ada dari hari Selasa ada, hari Jumat ada, hari Sabtu ada, aja bisa nanya ke gue hari itu aja. Ini mumpung ada Cici, sekarang nanyanya ke Cici aja. Bentar, apa ya, ini ada yang nanya wired atau wireless? Wah, bingung gue. Wired sih kalau gue saat ini, karena berhubung belum ada setup yang wireless. Cuma salah satu wishlist gue sih TWS Sony sih. Oh ya, itu masih mikir beli nggak. Terus lagi salah satu wishlist gue itu Vio BTR5. Itu gue masih mikir beli nggak. Sedangkan ya BTR5 lumayan. Nah itu, karena gue juga udah pernah nyoba juga, improve-nya juga lumayan tuh dari BTR3. Salah satu wishlist juga, baterainya juga lumayan awet dan udah ada balance-nya. BTR5 minggu depan kayaknya gue review itu. Barangnya udah ada. Rencananya di review itu. Kayaknya sih banyak yang request compare Om. Compare iya, BTR5 sama BTR5 UP4. ya? Sama UP4 okay. kan. Noted. Oke, nanti gue coba ini ya, atur ya. Oke. Apalagi nih yang tanya-tanya di atas nih. Kadang-kadang udah lewat jauh gitu pertanyaannya. Jangan engage. Oh, lagu yang sering diputer apa, Ci? Katanya ini ada Vidi Pramudia, lagu yang lagi sering diputer. Lo lagi sering muter apa, Ci? Yang udah jadi top list selama setengah tahun belakangan ini lagunya Aimer yang Higher Ground. Itu salah satunya. Terus kalau lagu sih tergantung, kadang yang nyetel klasikal juga kayak Mozart, Beethoven, atau kayak Latino juga kayak Rio Roma, kayak yang kemarin gue posting itu juga. Soalnya sesekali gue denger dangdut juga, campur sari gue denger apa sih gue yang gue denger omongan tetangganya gue denger gitu loh. Oke, amin dah. Nah ini pertanyaan bagus nih, streaming apa download kata Rizal? Kalau Spotify even gue sudah download, tapi gue tetap masih suka streaming sih. Oke, lebih gampang lagi ya. Lu pakai streaming pakai apa? Tetap the one and only Spotify sih, gue udah library udah di situ, di situ use banget, interface juga bersahabat, ya? Suggested songnya juga lumayan juga tuh, jadi gue kadang nemu lagu baru dari situ juga sih. Oke, jadi itu ya. Oke, mungkin paling satu pertanyaan lagi, Ci, soalnya kita waktunya udah sangat terbatas. Ya, kita coba carilah. Lu cari aja yang kira-kira lo mau jawab, coba. Aduh. Saya bingung, jangan endgame sebelum nikah. Iya, amin. Aduh. Apa ya, review di YouTube bareng Cici dong, Om. Wadaw, gimana tuh, Om? Boleh, tapi kita sekarang lagi ini belum bisa. Iya, belum bisa kemana-mana. Cici udah endgame belum? Masih jauh, masih belum kepikiran endgame. Apalagi ya? Apa sih?
Mana ya? Aduh, banyak banget ini. Nah ini Tapi bagus nih si Rijal nih. Kenapa mau jadi admin AKH? Cepat aja Ci. Kenapa ya? Gue juga bingung. Gue bingung serius. Gue disuruh jadi admin ketika gue baru 1 tahun jadi member, jadi moderator tuh waktu itu. Baru 1 tahun gue join AKH dan gue udah kayak kayak ada yang approval nih, kayak jadi moderator gitu, dipercaya untuk manage grup. Kata gue, oh ya udahlah. Kata gue coba kayak challenge accepted lah, kayak tantangan diterima. Ya udahlah, gue menantang diri gue sendiri gitu loh. Begitu sih. Ya, itu dari situ ya. Dari situ akhirnya terus ya. jadi admin. Ya, 1 tahun lebih jadi moderator, kemudian Oktober 2019 kemarin gue baru kayak naik pangkat aja, naik pangkat apaan sih? Jadi admin gitu. Oke, kayaknya mungkin itu pertanyaan terakhir ya, Ci. Nah, sekarang karena waktunya udah benar-benar mepet, mungkin lu kasih pesan-pesan terakhir deh buat anak-anak. Gue yakin ini hampir semuanya anak audio Kerehore dah ini pasti. Mungkin 98% anak audio Kerehore yang nonton nih. Mungkin lu kasih wejangan buat mereka, buat kasih ya sedikit kata penutup lah buat mereka nih. Ya mungkin gue nggak banyak. Pertama ya wish gue siapapun kita, Om Glenn, sama semua member ya selalu sehat, itu sih jaga kondisi juga ya lagi begini, maksudnya berusaha sebisa mungkin untuk saling mengedukasi, mengingatkan, ngegas dalam hal-hal yang positif juga, sebisa mungkin jangan bikin gaduh lah ya. Ini forum milik kita bersama kok, kita juga bareng-bareng juga, sama-sama saling pengertian juga lah, saling memaklumi, saling mengingatkan. Terus lagi kalaupun sekiranya kita dari saya terutama ada yang kurang atau apa, nggak apa-apa, ingetin. Cuma ya jangan nyolot juga sih. Jadi gimana ya, kita etika dalam berforum juga, kita boleh akrab, boleh ini ke sesama teman, cuma jangan lupa kita etika juga sih di mana kita berada, jangan sampai kebablasan. Terus juga karena ini nama baik grup juga ya KH ini, kita bawa nama grup juga. Kurangin lah penyebaran yang ilegal itu gitu loh. Itu juga masih sering juga itu saya yakin kok member-membernya udah pada dewasa lah, udah tahu mana yang baik, mana yang enggak. Intinya saling guyup, tetap kompak gitu, sehat selalu. Terus juga jaga kondisi, jaga kesehatan, doain aja semoga kondisi kayak gini tuh gak lama lagi akan berangsur pulih gitu. Amin. Biar bisa gathering juga. Sama Betul. Spoiler dikit satu lagi, gue mau ngadain Zoom meeting sih, cuma nanti gue bakal vote kira-kira ada yang mau join apa enggak. Itu sih. Mantap. Gue mau bikin Zoom meeting tuh. Oke, asik. Gue pasti ikut tuh kalau ada. Nanti mungkin ya gue sekalian voting dulu di grup sih untuk waktunya kapan. Ya itu sih. Jadi kayak gathering nasional secara online lah. Itu sih kalau dari gue ya, konsepnya nggak perlu ini ya, kita Zoom meeting anggap aja kita lagi gathering online gitu. Mendekatkan yang jauh lah. Jadi gue juga pengen lah menyapa gitu member-member yang selama ini kita cuma lewat teks aja, lewat forum aja. Seperti itu sih. Oke, Ci, terima kasih banget buat waktunya. Ini teman-teman juga banyak banget yang hari ini join, yang udah kasih pertanyaan, ada yang kasih komentar. Sampai gue udah pusing aja ini lihat, udah nggak keburu untuk ngebacain satu-satunya. Terima kasih banget. Ini udah countdown juga dari IG-nya. Terima kasih untuk waktunya, Cici. Semoga Kerehore bisa semakin berkembang, semakin bisa menjadi panduan buat teman-teman terutama yang suka audio portable. Amin. Oke, Cici, terima kasih ya. Terima kasih Om Glenn. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah.